subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Masih di Inews Sore pemirsa, sidang gugatan pra-peradilan yang diajukan Muhammad Rizik Syihab alias Habib Rizik dinyatakan gugur oleh Hakim Tunggal di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena materi pokok sudah memasuki persidangan. Kuasa hukum Rizik mengaku kecewa dan akan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Sidang pra-peradilan yang diajukan Muhammad Rizik Syihab di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dinyatakan gugur oleh Hakim Tunggal Suharno karena sidang pokok perkara sudah mulai disidangkan Selasa kemarin. Sidang pra-peradilan ini dimulai sejak 3 Februari lalu dengan tuntutan untuk membatalkan semua sangkaan dan status terhadap status hukum HRS yang dinilainya tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Akibat putusan ini, tim kuasa hukum mengaku kecewa dan mengancam akan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Nah, di situ hakim keliru menafsirkan itu. Sejak kapan itu dianggap proses selesai? Proses selesai itu apabila perkara itu sudah sampai kesimpulan, berarti proses pemeriksaan perkara ini selesai. Karena proses pemeriksaan. Arti pemeriksaan bukti-bukti, pemeriksaan surat-surat, saksi-saksi, ahli, dan sebagainya. Ternyata faktanya, selesainya pemeriksaan perkara pra-peradilan nomor 11 yang kita ajukan adalah hari Rabu yang lalu. Dan kesimpulannya pun kita sampaikan sudah hari Rabu. Hari ini semestinya agendanya pemeriksaan, pembacaan putusan, bukan pemeriksaan perkara lagi. Putusan hari ini, artinya apa yang disampaikan adalah permohonan dari pemohon gugur. Karena sesuai dengan peraturan yang ada, ya, bahwa manakala pokok perkara sudah disidang, yang dilaksanakan kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, maka sesuai aturan hukum yang berlaku pra-peradilan itu atau pemohonan ini belum diputus, maka permohonan pemohon dinyatakan gugur. Pemirsa, istri Edi Prabowo, Iis Rosita, diperiksa sebagai saksi dalam kasus ekspor benih lobster yang melibatkan Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama atau DPPP, Suharjito. Hakim juga memeriksa 7 saksi lainnya dalam perkara tersebut. Istri Edi Prabowo, Iis Rosita, hadir sebagai saksi dalam kasus ekspor benih lobster yang melibatkan Suharjito. Iis diperiksa karena diduga turut mengetahui aliran suap dalam kasus ekspor benih lobster. Iis tidak sendiri dimintai keterangan sebagai saksi. Ada beberapa saksi lainnya yang turut diperiksa oleh hakim, termasuk suaminya, Edi Prabowo. Suharjito didakwa memberi suap 2,146 miliar rupiah yang terdiri dari 103.000 dolar Amerika Serikat, 700 juta rupiah lebih kepada Edi Prabowo terkait impor benih lobster. Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Muhammad Yusuf hari ini memenuhi panggilan KPK terkait dugaan kasus suap benih lobster. Usai diperiksa, Yusuf membantah uang senilai 52 miliar rupiah yang disita KPK bagian dari modus korupsi. Yusuf menjelaskan uang senilai 52,3 miliar rupiah yang disita KPK merupakan jaminan dari para eksportir yang menjadi hak negara. Namun Yusuf mengakui hingga kini belum ada regulasi mengenai bank garansi sebagai jaminan. Pihaknya masih menunggu aturan diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Sementara itu, Sekjen KKP Antam November yang juga dipanggil KPK pada hari ini tidak memenuhi panggilan. Nah, sampai sekarang Inspektorat Jenderal KKP tidak pernah menerima ada pengaduan, Mas. Pengaduan apa? Konkretnya apa? Semua, nggak ada. Kita ngomong pengaduan apa, suap, pengaduan atau penyimpangan, nggak ada. Sampai detik ini. Nah, yang kedua, ya, yang tadi bank garansi, kan kita berharap, Mas, negara dapat duit dari ekspor ini. Karena belum ada regulasinya, kan belum bisa dipungut, Mas. Tapi ada komitmen dari para eksportir akan membayar hak negara. Tertulis itu, maka dijadikanlah bank garansi sebagai jaminan. Sebelumnya pada Senin lalu KPK menyita uang senilai 52,3 miliar rupiah terkait dugaan suap ekspor benih lobster. Uang ini merupakan dana garansi bank dari perusahaan-perusahaan yang mendapatkan izin ekspor lobster.
November tahun lalu KPK menangkap Edi Prabowo atas dugaan kasus suap izin ekspor lobster. Selain Edi, KPK juga telah menetapkan 6 tersangka lain, mulai dari staf pribadi hingga pihak swasta. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menaikkan batas tertinggi gaji bagi penerima rumah DP 0%. Batas maksimalnya awalnya 7 juta rupiah, kini menjadi 14 juta rupiah. Sasaran pembeli rumah murah DP 0% kini nampaknya tak lagi menyasar kalangan menengah bawah, seperti janji kampanye Anies Baswedan saat mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI Jakarta. Melalui keputusan Gubernur nomor 558 tahun 2020, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menaikkan batasan penghasilan tertinggi penerima manfaat fasilitas rumah DP 0%. Dari yang awalnya 7 juta rupiah menjadi 14,8 juta rupiah. Keputusan diubahnya batas tertinggi gaji penerima DP 0% karena program ini membutuhkan penilaian yang cukup agar pembangunannya berjalan lancar. Saat dikonfirmasi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan enggan mengomentari syarat pengajuan program rumah DP 0 rupiah. Anies berjanji akan memberikan penjelasan secara tertulis. 0 rupiah yang jadi 14 juta, Pak. Iya, Pak, persyaratannya nanti dijelasin detail. Sama siapa? Tertulis aja biar nggak salah kutip. Ya, Pak. Proses pembangunan rumah DP 0% juga tidak sepenuhnya berjalan mulus. Di tengah pembangunan, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Saranajaya, Yori Cornelis Pinontoan, sebagai pelaksana pengadaan tanah pembangunan rumah DP 0% terjerat KPK. Yori bersama beberapa orang lainnya diduga menggelembungkan dana saat pembelian lahan pembangunan rumah DP 0%. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, di babak perempat final kedua turnamen Hot 9 menyajikan pertandingan sengit pebiliar wanita terbaik di Indonesia. 4 pebiliar saling beradu strategi untuk menembus babak semifinal di ajang bergengsi yang digelar PB Popsi bersama iNews TV. Atlet biliar berprestasi asal Jawa Tengah Angelin Tikoalu sukses menundukkan atlet dari Jawa Barat Dini Handayani dengan skor 3-2. Di babak semifinal, Angie akan menghadapi pebiliar Tista Anggun. Menurut saya sih saya cukup beruntung sih, karena Dininya tadi agak panik mungkin ya, karena tahu shot clock-nya udah harus dipukul gitu. Sementara itu, atlet biliar DKI Jakarta Fatrah Masum mengalahkan atlet dari Jawa Barat Anita Kanjaya dengan skor 3-0. Di babak semifinal, Fatrah akan menghadapi pebiliar asal Banten Echa Sudarto. Kendala sih sebenarnya nggak ada ya, karena aku juga sering sparring sama Anita sendiri gitu. Jadi strateginya cukup tahu juga gitu bagaimana. Turnamen Hot 9 diharapkan mampu menjadi magnet untuk menarik minat anak-anak muda dalam bermain biliar, sehingga bisa berkembang menjadi sebuah industri. Saya punya kewajiban moral bagaimana mengangkat biliar lagi di tanah air. Makanya saya inisiasi untuk ada acara pertandingan biliar di iNews TV yang diawali dengan Putri dulu. Mudah-mudahan ini bisa mengangkat biliar menjadi dikenal lagi, disukai. Kemudian bukan hanya itu, suatu saat harapannya bisa jadi industri. Turnamen biliar Hot 9 yang diikuti oleh 16 atlet biliar putri berprestasi ini bisa Anda saksikan di iNews mulai tanggal 6 Februari hingga Maret 2021 mendatang setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada peserta program Kartu Prakerja di Istana Negara Jakarta. Pemasaran online, makanan dan minuman serta teknologi informasi menjadi pilihan favorit para peserta Kartu Prakerja. Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan dengan para peserta Kartu Prakerja tahun 2020-2021 di Istana Negara Jakarta. Para peserta diantaranya juga dihadirkan secara daring. Presiden mengatakan peminat Kartu Prakerja sangat banyak dan belum semua tertampung. Dihadirkan 30 orang penerima kartu. Selanjutnya marilah kita simak bersama pengarahan Presiden. Pemirsa, usai jeda iNews sore masih akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami.